Hai Millennials, kali ini saya mengundang Bapak Thomas Go selaku CEO dari AKR Property. Nah, Bapak Thomas Go ini sudah cukup berpengalaman di dunia properti. Selain sebagai praktisi, beliau juga pengajar di suatu institut. Dan juga pengalamannya sendiri di dunia properti ini sudah cukup banyak di perumahan, di perhotelan, dan juga di mall, dan juga di berbagai organisasi. Nah, dalam video kali ini Pak Thomas membahas berbagai solusi ya, terutama buat developer, buat teman-teman yang kerja di developer. Gimana sih strategi developer di tengah-tengah krisis saat ini? Gimana sih yang harus dilakukan gitu, baik yang bekerja di pemasaran, baik yang punya perumahan ataupun yang punya mall barangkali, atau yang bahkan yang kerja di operasional gitu. Apa sih strateginya? Nah, semoga video kali ini berguna buat teman-teman semua. Silakan menyaksikan. Pertama dari sisi mall, ya. Nah, saat ini kita tahu bahwa terjadi penurunan yang drastis. Kenapa drastis dari pengunjung mall? Karena ada PSBB kan. Ada PSBB, orang datang tujuannya mau makan nggak bisa makan, ya. Nah, ini mall itu turun revenue-nya itu diakibatkan PSBB. Nah, kalau kita perhatikan di sini, rental income tahun 2000 Q2 ya, shopping center. Ini ada beberapa perusahaan seperti Plaza Indonesia Realty. Jadi ini kita sih ada dapat data lah ya. Kita sumber dari Nomura Security. Sekarang kan kita perusahaan publik juga, AKR Corporindo. Jadi kita juga kita punya sister company. Jadi kita ada beli data juga. Dan ini data yang sebenarnya Plaza Indonesia Realty. Lihat aja sekarang. Pendapatan dia turun minus 35% year to year. Ya, quarter to quarter juga minus 35%. Ciputra Development, tempatnya pada nih, juga turun 54%. Ya. Dari 190 miliar kuartal pertama, kuartal keduanya 87. Kuartal ketiga belum ada datanya nih. Saya lagi minta belum dapat. Kemudian bagaimana dengan Lipo Mall Rates? Lipo Mall Rates itu wah, ini udah sangat sedikit sekali nih. Turun datanya dia sampai dengan 68% ya. Kemudian Pakuwon pun 73%. Bayangin perusahaan yang mengandalkan recurring income turunnya begitu besar, 73%. Cuma Rekor Agung penjualannya sih bagus, tapi kalau di mallnya apa boleh buat juga? Dia ada beberapa mall kan, ada yang di Bekasi, ada yang juga yang di Gading Serpong, kemudian Kelapa Gading turun seperti itu. Metropolitan Kencana juga turun sampai dengan 93%. Nah, apa solusinya untuk mall ini? Nggak mudah saat ini. Ya, kalau kita bicara mengenai restoran, orang nggak boleh datang padahal yang dijual adalah suasana. Ya, paling enggak kita harus bisa supaya customer bisa take away ataupun juga mengandalkan untuk online. Ya, jadi penjualan restorannya itu memberikan penjualan online seperti Tawa dan sebagainya, dia memberikan penjualan secara online ataupun promo diskon harga langsung. Kemudian yang kedua, pengusaha mall ini harus kasih masukan kepada yang namanya masyarakat umum bahwa masuk ke mall itu tidak identik dengan mendapatkan sakit COVID-19 karena ternyata mall itu bukan merupakan tempat penyebaran COVID-19 ya. Jadi itu harus dikasih tahu dan juga tentunya di mall itu saya lihat nggak semuanya ada nih, mestinya ada thermal sensor detector nih. Di beberapa mall nggak ada, di tempat kantor saya aja ada. Jadi begitu orang masuk udah ketahuan. Kan ini masih tes pakai yang biasa kan. Nah, kemudian untuk toko-toko yang menjual grocery produk seperti hypermart segala macam itu harus di-push meningkatkan omsetnya dengan meningkatkan melalui online promotion. Sekarang hypermart juga kita bisa belanja pakai online. Transport mungkin juga seperti itu, ya. Nah, sedikit saya kasih gambaran mengenai apartemen. Penjualan apartemen di segmen middle to low area Jabodetabek dengan harga sampai dengan 15 juta per meter persegi itu cenderung melambat ya. Take up rate-nya turun di bawah 20 unit per bulan ya. Nah, kalau yang
harganya apalagi yang 15 juta sampai 35 juta per meter persegi itu juga sangat rendah sekali, bisa dibeli 15 unit. Kecuali saat ini yang lumayan peak 2, itu lumayan bagus penjualannya. Kemudian strategi pemasaran yang dilakukan biasa standar, hampir samalah semuanya, ya, karena nggak bisa kontak langsung, nggak bisa pameran secara langsung pada saat PSBB di beberapa tempat bisa, jadi kita paling showing aja. Nah, showing ini juga kalau menurut saya nanti Pak Dani bisa kasih masukan tuh. Itu kebetulan ada yang saya kenal yang bikinin untuk VR-nya, Ciputra Group. Jadi kita sekarang nih kalau jualan memang mesti pakai virtual reality gitu loh. Jadi kita bukan bawa majalah lagi, bukan bawa flyer lagi, tapi kita bisa kirim dalam bentuk VR. Ada linknya. Jadi orang tersebut mereka begitu mau lihat di mana bisa lihat. Ya, mau lihat kita punya klaster seperti apa, rumah contohnya seperti apa, ya, SEO unitnya seperti apa bisa lihat. Jadi itu kita harus mulai terbiasa dengan virtual reality. Nah, marketing communication-nya apa pada saat kita jualan? Ya, pertama virtual tour itu pasti secara virtual, kemudian online presentation. Jadi kita presentasi secara online seperti sekarang ini webinar. Nah, kemudian kita juga ada online advertising. Nah, online advertising ini seperti masuk rumah 123, rumah.com, Lamudi dan sebagainya. Nah, tetapi yang harus diingat ketika kita masukin online advertising itu biasanya kayak rumah 123, rumah.com itu harus masuk ke website kita. Jadi website yang kita buat di dalam proyek-proyek kita harus seperti websitenya itu udah seperti e-commerce, ya. Ada tombol WA-nya juga, orang bisa chatting, dan WA-nya kalau bisa jangan satu, bisa beberapa. Jadi dia bisa pilih WA-nya itu ke beberapa yang dia mau pilih jadi customer. Jadi tujuan dari kita masuk online advertising ini adalah mengarahkan ke website kita. Jadi website kita mesti beres. Kalau website kita nggak bagus, pasti orang nggak mau gitu loh. Ya, pada saat website-nya nggak bagus, orang juga nggak tertarik nantinya. Jadi pada saat di website itulah kita bisa mendapatkan benar-benar kita bisa dapatkan leads yang sebenarnya. Nah, kita juga bisa gabungkan ya, bikin CRM, suatu apps yang dimana apps kita ini bisa bergabung dengan rumah.com, rumah 123, Lamudi, dan sebagainya. Jadi begitu ada leads, maka leads-nya itu akan masuk ke tempat kita. Itu ada namanya Fast-Key. Nggak tahu kalian sudah pelajari belum Fast-Key. Bisa juga bikin sendiri. Nah, masalahnya kalau kita masuk Fast-Key yang punya rumah.com itu, data-data customer kita, leads kita, mereka pegang. Gitu loh. Ya, tapi kalau kita perusahaannya cukup besar, kita bisa bikin sendiri lah. Itu paling kira-kira 200 juta. Ya, cuman masalahnya bukan masalah 200 jutanya kita bikinnya, tapi pada saat kita harus maintain setiap bulannya masih ada 2 orang engineer yang bisa memaintain terus-menerus. Nah, tapi kita bisa mendapatkan database yang cukup besar. Nah, kemudian tentunya website itu masih ada, masuk ke Google Ads. Kemudian kita bicara tadi mengenai marketing communication, produk juga yang dijual tuh mesti kita perhatikan. Ada produk yang inden yang bisa dijual dengan cepat. Kalau apartemen tuh pasti harganya 500 jutaan lah maksimum, ya. Dengan luasnya itu kalau tipe 2 bedroom itu tipe 33 sampai 36 meter persegi. Yang penjualan paling tinggi saat ini berdasarkan data pribadi saya ya, itu salah satunya itu Akasa. Itu mereka masih jualannya tuh di Sinarmas itu masih cukup besar. Kemudian Podomoro Brookview itu juga masih oke. Dan Cisauk Point. Cisauk Point ini penjualannya sangat bagus sekali karena pada saat tahap awal itu di bawah 300 juta. Ini ada murid saya juga nih yang jadi yang kompeten di situ, jadi head of marketing dan project director-nya di Adi Commuter Property. Cisauk Point ini punya Adi Commuter Property. Jadi mereka juga cerita pada saat pertama mereka jual tuh oversubscribe lah, NUP-nya bisa 2 kali lipat ya, karena itu TOD. Nah, untuk produk-produk yang middle low yang baru launch harganya di atas 15 juta itu susah saat ini. 15 juta per meter segitu itu susah ya, untuk agak sulit. Nah, kemudian mesti kita perhatikan di saat pandemi COVID-19, customer tuh cenderung memilih risk-free produk. Dia nggak mau produk yang nanti lagi, yang tunggu nanti baru akan jual mimpi seperti itu. Enggak. Sekarang mereka maunya bukti. Sehingga produk yang sudah ada itu
akan lebih cepat diserap oleh pasar, take up rate-nya bisa lebih bagus, ya. Contoh misalnya di tempat saya tuh apartemen AKR dari West Residency, setiap penjualannya ya puji Tuhan cukup bagus ya. Setiap bulan ya masih oke lah, masih bagus. Kemudian St. Moritz itu tinggal berapa unit, Taman Anggrek Residen. Jadi yang sudah siap ditempatin. Karena pada saat sekarang belum buyer's market, di mana lebih banyak orang yang mau menjual daripada membeli. Sehingga apa akibatnya? Customer banyak pilihan. Nah kalau mereka milih-milih, mereka akan pilih yang risk free product karena belum tentu juga akan dibangun tuh. Kalau misalnya penjualan nggak mencapai 60%, ya ada beberapa proyek di daerah Kemang sampai sekarang itu juga belum dibangun. Nah, kalau pricing strategi itu standar lah biasanya kalau untuk apartemen. Biasa mereka bisa memberikan diskon sampai kalau saat ini ya bisa sampai dengan 20%. Bisa berupa cashback, ya. Selain itu juga ada kemudahan. Biasanya tuh bebas angsuran bunga selama 1 tahun, ya, bebas angsuran bunga. Kebaca nggak ini Pak Dani? Baca, jelas. Jelas ya, pricing strategi ada ya. Nah, kemudian juga bebas uang muka. Bisa kerjasama dengan beberapa bank seperti misalnya BTN, itu bisa bebas uang muka. Dan juga bunganya kalau BTN ini rendah karena payroll-nya itu ke BTN biasanya perusahaan. Nah, BTN ini saat ini dia sedang menggencarkan mereka punya penjualan. Ada sekitar mungkin plan dari pemerintah itu sekitar 3 sampai dengan 5 triliun ya. 3 triliunnya untuk yang komersial, yang bukan rumah subsidi. Nah, jadi ya surprise juga gitu loh. Bank-bank sekarang juga lagi kewalahan ya. Bank-bank kewalahan juga seperti dari BTN itu juga akhirnya juga minta bantuan juga ke kita mau kerjasama dan sebagainya. Nah BTN ini kelebihannya adalah dia saat ini approval rate-nya mungkin udah lebih bagus, tapi lagi-lagi suku bunga dia yang kurang bersaing apabila dibandingkan dengan Bank Mandiri. Ya. Kemudian kedua kita bisa juga memberikan bebas uang muka ataupun juga kita memberikan bunga fix selama 10 tahun itu sudah ada. Ya. Nah, ini pricing strategi. Bisa juga kita perhatikan bahwa bebas angsuran bunga juga. Jadi di BTN ya sekarang itu ada strateginya dia, customer itu hanya bayar bunga. Nah, pokoknya nanti setelah 1 tahun atau setelah 2 tahun. Artinya apa? Artinya kita bisa juga membuat strategi customer yang beli sama kita, dia akad kredit, dia bayar DP, akad kredit, bunganya kita yang bayarin, subsidi. Ya, bunga 1 tahun kan mungkin sekitar 8%. Artinya kita memberikan diskonnya 8%. Seperti itu. Ini strategi-strategi yang bisa kita gunakan. Kemudian secara operation. Nah, pada saat kita seperti saat ini, sekarang kita harus buat desain yang menarik, tapi dari sisi cost-nya juga tidak terlalu tinggi. Jadi untuk kita kembangkan suatu proyek, baik itu apartemen, baik itu mungkin kondotel, atau rumah-rumah, kita jangan membuat desain yang menarik tapi mahal, jangan. Menarik tetapi cost-nya itu jangan terlalu tinggi. Ya, jadi fasadnya juga jangan terlalu mewah. Nah, kemudian ya misalnya fasad tidak terlalu mewah, misalnya kalau misalnya terlalu banyak yang namanya area masif juga kurang bagus kan, tapi kan kita bisa main warna-warna. Kemudian kita juga bisa perkuat tim di lapangan kita, jadi QS kita harus benar, jadi kita maupun PM kita sehingga tidak ada kerja tambah. Jadi pada saat tahap desain produk, maka pada saat desainnya itu kita harus memperhatikan jangan sampai gambar kita tuh kurang ya, jangan sampai gambar kita kurang. Jadi pada saat nanti tender, itu kan yang dilihat tuh gambar sama BQ lebih kuat gambar. Jadi kalau misalnya di gambar ada, di BQ nggak ada, itu kontraktor harus kerjain. Tapi kalau misalnya di gambarnya nggak ada, itu udah kalah tuh. Nah, jadi kita harus desainnya benar, gambarnya juga jangan sampai ngawur gitu loh ya. Nah, kemudian kita juga saat ini kita bisa negosiasi habis dengan kontraktor karena proyeknya mereka tuh sedikit. Sebagai contoh, saya lagi mau pancang di area East Logistik Pak di Game City Gresik di proyek kita. Nah, nggak banyak sih yang pancangnya ya, nggak terlalu banyak lah yang pancangnya. Tapi yang saya agak heran, saya punya bagian proyek direktur saya bilang, Pak, kita tuh dapat diskon tuh
di bawah biasanya itu bisa 15-20% loh. Nah, artinya apa? Artinya mereka butuh kerjaan, ya. Nah, kemudian saya juga melakukan ini di proyek saya, yang kontraktornya kan banyak tuh. Kita kan ada bangun di daerah Manado, ya, AKR di Manado tuh paling besar lah di daerah Manado. Itu kita juga ada supplier. Nah, kemudian ada juga kontraktor. Nah, kontraktornya ini ada yang akhirnya beli apartemen tempat saya. Jadi mungkin kita kan ada kewajiban harus bayar misalnya 6M, dia beli sendiri 4,5 M. Jadi itu bisa kita lakukan untuk saat ini gitu loh, ya, untuk saat ini. Kemudian kita juga lakukan import material tertentu seperti marmer, HT, keramik. Kemudian gunakan material substitusi seperti misalnya kalau kita bangun apartemen yang murah lah, yang 350 juta, 400 juta, itu kusennya kita bisa beli yang dari kusen pintunya kita bisa beli yang kusennya dari besi, kusen pintunya, nggak usah kayu. Jadi itu bisa turunkan cost juga dan juga cukup bagus. Nah, bagaimana produk landed house? Landed house sih menurut pengamatan saya tidak terlalu bermasalah. Ada teman dia mengembangkan 400 hektar di daerah Cikarang, di daerah Purwakarta, ya, Cikarang Purwakarta. Dia 1 bulan tuh masih jualannya itu 300. 1 bulan masih jualan 300 unit dan akadnya sekitar 130-150 unit FLPP. Jadi masih oke. Nah, kemudian untuk teman saya juga ada, nggak tahu sekarang ikut nggak nih di sini di grupnya Modern. Sekarang mereka bangun juga di daerah dekat Majas itu, ya, di daerah Tenjo. Itu juga jualnya tuh ratusan. Ya, Agung Podomoro juga jualannya hampir ribuan juga, ya. Jadi FLPP masih oke. Kemudian kita masih perhatikan untuk segmen middle market, ya, middle to low market, harga 250 juta, 100 juta. Ini juga masih oke, ya. Jadi segmen ini juga masih oke. Kemudian middle to market middle yang 1M-an. Nah, strategi marketingnya tentunya saat ini lebih ke arah strategi marketing digital, canvassing di daerah tempat-tempat tertentu yang bisa. Nah, karena segmen middle to low sebagian besar tuh generasi milenial juga tuh. Nah, itu bisa menggunakan smartphone, ya, bisa menggunakan smartphone. Nah, bagaimana cara pembangunan operation strateginya? Jadi kalau kita bangun rumah di dalam satu area, ataupun juga kita misalnya kita mau bangun ruko dalam satu area, itu tuh harus satu deretan, sebaris gitu loh. Sehingga biaya untuk pembangunan bisa dikurangi dari sisi strukturnya. Jadi dinding bisa di-share ataupun fondasinya bisa di-share. Tapi kalau misalnya kita bangunnya selang-seling, otomatis cost-nya itu tinggi, ya. Itu akan jadi masalah. Kemudian kita harus dahulukan bangun rumah yang ada retensi KPR-nya. Jadi pada saat kita jualan, kalau jualannya itu banyak sampai ratusan ribuan, ini kan kita harus dahulukan nih, mana yang mau dibangun nih, orang yang bayar bertahap atau yang KPR. Jadi tahapan-tahapan pembayaran retensi KPR kan kita tahu. Pertama pada saat dia sudah ada boplangnya, ya, udah ada fondasi. Kemudian itu bisa 30%. Kemudian nanti pada saat tutup atap itu bisa 30% lagi. Kemudian pada saat BAST 30% lagi. Nah, nanti pada saat ada legalitas 10%. Nah, ini mesti kita atur semua nih, supaya jangan sampai kita tidak bisa tagih. Jadi kita harus bangun yang ada nilainya, ya, yang ada mengandung retensi. Nah, kemudian kita juga kontrak material dalam jumlah besar. Jadi material yang kita beli jumlahnya besar, kita bisa import. Dan juga kita pada saat kita melakukan suatu kontrak dengan kontraktor, kita harus menggunakan metode PC rate. Artinya tuh misalnya kita bilang begini, kita bangun apartemen lah atau bangun rumah, kita bilang misalnya bangun apartemen 5 juta per meter persegi. Dia bilang, Pak, tapi ini masalahnya kalau besinya harganya naik gimana, ada fluktuasi. Satu, kemudian bata ringannya naik gimana, ya, misalnya per meter kubiknya dia bilang harganya tuh udah 300.000 per meter kubik. Nah, kita bilang sebenarnya cuma 250.000 per meter kubik. Nah, kita pakai PC rate. Kalau harganya 250.000, maka harganya sekian 5 juta kita bilang. Kalau di atas itu materialnya
nanti saya nombokin selisih materialnya. Jadi kita gunakan metodenya PC rate supaya kita bisa tekan construction cost, ya. Nah, sebelum ini saya mungkin masuk ke hotel lah. Kita ada hotel juga. Nah, hotel di beberapa tempat, terutama di Bali, ya, itu okupansinya rendah sekali. Okupansi hotel itu bisa hanya sekitar 10%. Saat ini hotel kita tuh sekitar 10%. Hotel lain ada yang 5%. Itu yang di Bali. Padahal tempat kita udah favorit di Nusa Dua, ya, Novotel Nusa Dua. Tapi itu harapan kita hanya sementara, supaya Januari Februari mungkin udah bisa 20-30% sampai 40% pada saat COVID ini sudah bisa diatasi, sudah vaksinnya. Nah, pada saat weak market ini, maka pasar yang paling utama domestic market. Jadi kita harus perhatikan domestic market. Nah, gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan income? Kalau kita punya hotel itu banyak area-area untuk meeting, ya, area MICE-nya, kita harus perbanyak itu. Kita intensifkan. Seperti hotel-hotel kita yang di Manado. Kita banyak mendapat dari government. Jadi banyak MICE-nya dapat. Kemudian dari convention. Bulan ini aja kita ada 23 yang menikah. Ya, di convention hall kita termasuk paling besar di Manado lah. Convention hall kita. Jadi kita ada wedding-nya, ada wedding chapel, ada convention hall, ada bisa menikahnya juga bisa di kolam renang, di pinggir kolam renang, seperti itu. Nah, kemudian okupansi kita kalau dia bawah 40% pasti rugi. Jadi kita harus gencarkan promosi. Banyaklah kerjasama dengan Pemda. Kita jual online voucher paling pegatik, ya. Kemudian yang nggak kalah penting, kita bikin promo juga. Ini promo yang cukup berhasil saat ini. Plan now, stay later. Jadi bayar dulu sekarang, mau tinggalnya kapan-kapan boleh lah. Jadi harga sekarang kan harga COVID, ya. Jadi harganya murah sekali. Nah, ini untuk hotel. Kemudian beberapa strategi keuangan untuk seluruh tipe produk lah. Pertama, dalam keadaan saat ini yang paling penting collection kita masih kuat. Kalau kita collection yang nggak kuat, ya, maka kita jadi masalah. Customer mana saja bisa bayar. Kalau customer misalnya dia mengalami kesulitan membayar KPR, kita tawarkan pembayaran bertahap. Kalau pembayaran bertahap pada saat ini dibagi 60 kali dengan suku bunga 12% per annual year, dia efektif, dia nggak mau, maka kita juga bisa tawarkan juga untuk mereka, kita kasih misalnya bebas bunga 6 bulan pertama. Yang paling penting uang masuk dulu nih saat ini, supaya mereka semakin besar DP-nya masuk kita, dan dia bisa KPR atau KPR nantinya. Nah, kita juga memberikan solusi, ya, yang nggak bisa kita harus perhitungkan cost money-nya. Nah, mereka bisa juga kita bantu mereka untuk KPR dulu. Nanti DP-nya bisa nanti aja bayarnya. Bisa seperti itu. Nah, strategi saat ini paling penting adalah cash flow-nya positif. Jadi kita bisa bayar karyawan, kita bisa berhasil dulu lah, seperti itu. Nah, kemudian untuk produk hotel, hati-hati biaya-biaya untuk operator dinego, kalau perlu nggak usah dibayar, ya, untuk saat ini. Kemudian karyawan juga tentunya harus dimaksimalkan. Kalau perlu, ya mau nggak mau dirumahkan juga kalau misalnya okupansinya di bawah 40%, ya nggak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan nanti pada saat kita memerlukan lagi nggak bisa, ya. Nah, nego dengan bank yang paling penting. Nego dengan bank ini juga saya lakukan untuk memberi pinjaman untuk kredit konstruksi, supaya kita hanya bayar bunga. Untuk Mandiri mereka oke. Untuk CIMB juga bisa, ya. Jadi mereka bisa melakukan itu semua. Bank Permata, kalau kita juga pada saat ini kita mungkin sekarang mesti hedge lah kalau kita pinjaman dalam bentuk US dollar. Nah, kemudian yang nggak kalah penting, kita jual aset yang menjadi beban. Misalnya kita punya mall nih, mallnya nih bikin kita bermasalah dan kita merasa kita sekarang ini menjadi beban karena pinjaman terlalu besar. Jual mallnya, apa boleh buat, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Thank you.